الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبعلومهم وأسرارهم وبحنا بهم جمع العافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي فينا لك في مدينه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لذلك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهل بيته وصحبه وسلم. اللهم انا نسالك بحق سوره الفاتحه المعظم سبع المثاني والقران العظيم ان تفتح لنا من الخير وتفضل علينا من الخير وتجعلنا من الخير وان تعاملنا يا مولانا معاملتك بالخير وان تحفظنا في ديننا وانفسنا واولادنا واخواننا واهلنا وصحب احبابنا من كل من تحتك وحسن وغير انك ولي كل خير وتغفر بكل خير وعزز لكل خير يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا وشيخنا بالدين ولنا تسلم وصحبه الدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وادخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم اصلح لنا شأننا كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وارزقنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fadilatul Habib Al-Sayyid Al-Habib Al-Da'i ila Allah Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf bersama dengan kakak beliau atau dalam bahasa Malaysia abang beliau bernama Al-Habib Hamid Naufal Al-Kaf yang datang, yang baru tiba
dari Singapura. Mereka sebenarnya berada di Singapura sebelum ini, langsung daripada Bandung ke Singapura dan terus ke Melaka. Alhamdulillah, kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Habib dan juga para hadirin dan hadirat kerana sudi hadir ke majlis ini. Dan kami adakan ini yang serba kekurangan, tapi insyaAllah keberkatannya dan ganjarannya tidak akan pernah kurang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, insyaAllah saya tak nak melengahkan masa lagi. Suka saya mengucapkan selamat datang sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan majlis Silaturahmi Akbar Malaysia Cinta Rasul, iaitu satu perkumpulan anak muda di Malaysia ini, atau khususnya di Melaka, yang berkumpul di atas nama Malaysia Cinta Rasul, yang dipimpin langsung oleh Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kab. Beliau sanggup datang dari jauh bersama dengan abang beliau untuk bersama-sama dengan kita untuk mengekspresikan kerinduan beliau bersama dengan kita. Alhamdulillah, akhirnya setelah beberapa bulan kita tidak bersama beliau, kita akhirnya bertemu kembali dalam satu majlis yang penuh dengan berkaitan ini di malam Jumaat, yang Allah janjikan banyak keberkatan, banyak keampunan yang turun daripada hari Jumaat yang umum, iaitu hari penghulu segala hari. Alhamdulillah, sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang sudah datang ke majlis ini, dan kami, bahawa saya mewakili pihak pengajar, memohon beribuan kemaafan di atas kekurangan dari segi penyediaan tempat majlis, kemudahan-kemudahan lain. Contohnya ada yang panas, mungkin tidak beratap, berbumbung dan segalanya. Saya mohon kemaafan. Dan tidak lupa juga kepada ahli jawatan kuasa JKK Taman Bunga Raya Seksyen 3 Bukit Beruang. Terima kasih kerana menerima penawaran kami untuk mengadakan majlis ini di sini, dan penawaran kami diterima dengan begitu baik sekali oleh orang-orang yang duduk di sini. Antaranya Imam sendiri, Imam Suman, dan juga yang lain-lain yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan tanpa melengahkan masa majlis, tanpa melengahkan masa, saya menyebut Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kab dan juga Al-Habib Hamid Naufal Al-Kab untuk memulakan majlis dengan bacaan maulid. Malam ini insyaAllah kita akan bawakan majlis dia dan ulami, insyaAllah. Tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh salah satu guru Al-Faqir Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Beliau mengarang pujian-pujian kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sejarah biografi Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar setiap manusia mau mengingat siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Aku jadikan di dalam sisi atau profil atau biografi hidup Rasulullah SAW adalah contoh bagi setiap manusia. Rasulullah duduknya saja sudah sebagai contoh, berdirinya saja sebagai contoh, makannya saja sebagai contoh. Perintah dari siapa? Perintah dari raja? Bukan, tapi perintah dari Maharaja Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang kita anggap sepele, hanya berdiri, hanya duduk, tapi Allah perintahkan kita untuk mencontoh baginda Rasulullah. Sekarang bayangkan bagaimana mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita akan baca sejarahnya. Kita tekankan kepada keluarga kita untuk selalu membaca sejarah Rasulullah, setidaknya di dalam satu minggu satu kali. Di dalam malam Jumat kita baca sejarah Rasulullah, biografi Rasulullah, kenalkan kepada keluarga kita, karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala kulli salihah wa ala man habibna Umar bin Salim bin Hafidh wa ila awwal Nabi al-Fatihah.
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد اسم البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك من ربي خير ما يرع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح القلب واعف وانفع
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا. لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارئ الذي بك يا مشفع خصنا وهبانا. وآلك الأدهار معدن سرك الأسماء فهم سبل النجاة إيمانا. وعلى صحابتك الكرام هم دينك أسبه لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما هدى هادي المودة هياج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وألهاه إله النشوان. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس حانا. لا يسمعون بذكري فهل المصطفى إلا به استعانوا وأزهب رانا. فاهتدت الأرواح تشتاق اللقاء وتهن تسأل على رضوانا. يا الله هل المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع والهف الآذان. وانسد إلى أوصاف طه المجتبى واخذل لقلبك يبتغي وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى رسول الله. Thank you.
رمضان وقت الفروض لرمضان عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى إله مكانا من والد المختار عبد الله بن طالب الغاية برهانا وكان يا غفور نور طه وجهه وصفاه يزيد للرسول علانا وقبل هشيم الكريم شمس عبد المنعم بن خير كان والده يدعى حكيما شرفه قد على عزيز ذلك شهدا وقد أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة الأصول عددنا قولا كريم لا في رفعه الإله سماء كان للحبيب قرآنا وإنما حملت به الآمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوان وبها أحاط اللطف من رب السماء خذ الأذى والهم والأحزان ومن تغامر جاء ما علم به عند المهلكين أكوانا بطول في بطنها فانزجرت ونادى المخاض فأطعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم في كل لحظة أبدا على خلقه والمعاصي والمدرسي وإلى كلماته وتجلت الأنوار من كل جهات فوقت بلاد المشفعانا وقبيل الفجر أدركت شمس الهدى ودور الحبيب كبر وقصارا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد صلى الله عليه
وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولد الحبيب فخر حالا ساجدا لله من أنشانا وبرانا. ورعاية المولى تحيط بأحمد في كل حين باطنا وعيانا. وضعته الأم ثم ثويبة وحليمة من سعدها قد بانا. بشرت ثويبة سيدها بعدها اعتقها فرحانا. لم ينس خالقنا له فرحته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا. أن العذاب مخفف في كل اثنين لفرحته بمن وفانا. مع الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤاد امتلأ إيمانا. ورأت كلمة البرهات من برهات محمد ما حير لدانا. وله الزهر وقد كان ابنها يبيت يبكي مسغبا جيعانا. ليلة جاء الحبيب بات موفورا الرضا شبعانا. وجبت النعبة والبانا وقد سمنت ويبتها فكان شانا. وهو رفقتها وسلمت أشجار أحجار على مولانا. سبحان من أنطق أشجارا وأحجارا تحيي المصطفى سبحانه. ربنا صل وسلم على حبيبك من إلينا دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa 'azimana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majid wa takarram ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yarfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yustajab lahu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfirman di dalam Al-Qur'an, wallahu yahdi man yasha'. Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki, dan kalian yang hadir di sini termasuk orang yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sebagian hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian dari mereka mulutnya Allah ciptakan untuk berkata yang tidak baik, sebagian Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan lidahnya untuk memuji kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalian digolongkan oleh Allah termasuk orang-orang yang mulutnya atau lidahnya digunakan untuk memuji Habibur Muhammad. Suatu kemuliaan, suatu keagungan, suatu keluhuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada kita, dan kita berharap kepada Allah jangan sampai kemuliaan yang kita dapat ini dan kelak di hari kiamat kita menangis karena senang pahala kita luar biasa besar di sisi Allah. Anak-anak kita tidak mendapatkan hal tersebut, cucu-cucu kita tidak mendapatkan hal tersebut. Jangan sampai kita sekarang mampu untuk memuji kekasih Allah, kelak 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan anak cucu kita tidak mampu untuk memuji Rasulullah. Bahkan mereka mempunyai pikiran bahwa sesungguhnya memuji baginda Rasulullah adalah sesuatu yang salah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, qul a'unabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Apakah kalian ingin aku beritahu, kata Allah, orang yang paling merugi di dunia dan di akhirat? Siapa mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah mereka yang memiliki harta yang luar biasa banyak, kemudian dia tidak memiliki uang? Apakah mereka yang memiliki anak yang banyak kemudian ditinggal oleh anaknya yang banyak? Apakah mereka yang memiliki dunia dan seisinya? Bukan, kata Allah. Orang yang paling merugi di dunia dan akhirat mereka adalah orang yang dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka yang di dalam hidupnya, yang di dalam rutinitas agamanya dalam keadaan sesat, tapi dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling hebat. Dia merasa bahwa sesungguhnya diri dia dalam keadaan sunnah Rasulullah, padahal dia termasuk orang-orang yang sesat. Mereka ini adalah orang yang rugi. Al-Imam Al-Ghazali menceritakan bahwa orang yang paling rugi adalah rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada seorang pria yang tidak tahu bahwa sesungguhnya dia tidak tahu. Ada orang yang seperti itu. Satu rombongan yang dia ini tidak tahu bahwa sesungguhnya diri dia tidak tahu. Kalau orang sakit yang tidak tahu bahwa dirinya lagi sakit, dia mau berobat atau tidak? Dia tidak mau berobat karena sakit. Tapi kalau misalnya dia tahu dia mempunyai sakit, dia mau berobat atau tidak? Dia mau berobat. Sekarang kalau orang yang merasa dirinya tidak mempunyai penyakit, sampai mati dia nggak bakal berobat. Orang dikata, kau ke dokter. Buat apa saya ke dokter? Orang saya tidak sakit. Saya nanti dibilang gila. Kau harus ke dokter. Tidak, aku tidak mau ke dokter karena aku tidak sakit. Kau harus mengikuti sunnah Rasulullah. Aku sudah mengikuti sunnah Rasulullah yang benar. Dan setiap yang tidak datang dari Rasulullah adalah bid'ah. Wa kullu bid'ah dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat, dan salawat memuji Rasulullah adalah suatu bid'ah. Maka tidak boleh kita melakukan salawat kepada Rasulullah. Dan dia bersikeras bahwa sesungguhnya ini adalah sesuatu yang benar. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
Mereka ini adalah orang yang sesat dan merasa diri mereka adalah orang yang paling benar. Dan kita takut, ma'asyiral hadirin. Kita yang berbicara seperti ini, tahu-taunya kita yang dalam keadaan sesat dan merasa diri kita paling benar. Makanya minta kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami sesuatu yang paling benar ya Allah, sehingga kami bisa mengikuti kebenaran. Dan kita takut, ma'asyiral hadirin wal hadirat, kita berharap kepada Allah kenikmatan yang luar biasa ini berlandaskan daripada Al-Quran, berlandaskan daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Rutinitas yang kita lakukan, saling silaturahmi dari yang negeri jauh ke negeri jauh, satu sama lain. Kita berharap bahwa sungguhnya kita mendapatkan ridhonya Allah dengan wasilah Nabi Muhammad SAW. Pahalanya luar biasa besar. Dan kita takut, ma'asyiral hadirin wal hadirat, anak cucu kita tidak mendapatkan kenikmatan yang seperti kita rasakan sekarang. Oleh karena itu, marilah kita semangati pemuda-pemuda yang aktif untuk berdakwah. Jangan kita justru memberikan mereka itu kritik atau saran yang tidak membantu, sehingga apa? Sehingga yang tadinya mereka rajin akhirnya malas-malasan karena kalian harus mendukung. Setidaknya diam, sudah, jangan banyak bicara, sudah, mending diam saja daripada dengan kalian berbicara malah sesuatu kebaikan akan putus. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan perkumpulan yang hebat ini perkumpulan yang terus menerus. Bukan hanya kita rasakan kenikmatan, anak-anak kita merasakan kenikmatannya, cucu-cucu kita merasakan kenikmatannya, sehingga anak dan cucu kita kelak berkumpul bersama Habibana Muhammad ibn Abdullah, insan yang paling agung, insan yang paling luhur, insan yang selalu memperhatikan perasaan manusia. Suatu saat Nabi Muhammad SAW sedang duduk di mana? Duduk bersama sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada seseorang yang datang memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Rasulullah, kalau ada orang yang memberi hadiah, Rasulullah terima, karena Rasulullah di antara tanda kenabiannya yang kepada hadiah wa la yaqbalu as-sadaqah. Rasulullah SAW menerima kalau diberikan hadiah, dan Rasulullah senang ketika diberikan hadiah. Yukafi'ul hasanah bil hasanah. Rasulullah kalau ada yang berikan hadiah kepada Rasulullah akan berikan hadiah juga. Kenapa? Karena rasa cinta satu sama lain itu bisa timbul karena berkat hadiah. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, yang programnya sering kita adakan di sini, beliau pernah mengatakan, ana ghaniyun walakin uhibbul hadaya. Kau tahu aku ini harta aku sudah banyak, bukan luar biasa. Satu sofa tahu hartanya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Dia katakan, ana ghaniyun, aku itu orang yang kaya, walakin uhibbul hadaya, tapi aku senang kalau ada yang kasih hadiah. Ya, walaupun sesuatu yang biasa, akan tapi bisa menjadikan kecintaan satu sama lain. Rasulullah, sahabat-sahabatnya begitu, pengen mendapatkan cintanya Rasulullah SAW. Akhirnya sahabat tadi datang kepada Rasulullah bawa kurma agar Rasulullah SAW senang. Rasulullah SAW duduk menerima kurma pemberian sahabatnya tadi. Diambil sama Rasulullah satu mangkok, dimakan satu sama Rasulullah, bijinya dibuang. Dimakan lagi satu, bijinya dibuang. Dimakan lagi satu, sahabat melihat saja. Ini kok Rasulullah tak bagi-bagi? Biasanya Rasulullah kalaupun dapat makanan walaupun 3, 4 itu biasanya bagi-bagi. Rasulullah walaupun makanan sedikit, Rasulullah potong bagi sama sahabat-sahabat. Rasulullah berikan sahabat-sahabat. Tapi ini tak. Rasulullah makan satu, bijinya dibuang, makan lagi 2. Sahabat nungguin. Oh, karena bagian saya 2, 3, 4, sampai habis Rasulullah makan sendirian, sahabatnya tidak diberikan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah setiap makan satu korma tadi, Rasulullah tersenyum, sehingga yang memberikan hadiah senang atau tidak? Senang. Yang memberi hadiah tadi keluar membawa piringnya, senang-senang, dia lompat-lompat. Oh, Rasulullah makan korma pemberian saya. Akhirnya Rasulullah setelah orang tadi pergi, Rasulullah SAW katakan kepada siapa? Katakan kepada sahabatnya, nah, kalian sekarang pasti mikir yang macam-macam. Kenapa aku tidak bagi-bagi kormanya? Iya kan? Kata Rasulullah, sesungguhnya aku makan kurma tadi dan aku rasakan kurma itu belum matang. Kurma itu masih pahit. Maka aku makan pura-pura enak, pura-pura lezat. Akhirnya aku senyum sama dia. Aku makan lagi satu, aku senyum lagi. Aku makan sampai
diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Siapapun dia, mau dia kecil, mau dia besar, mau dia tua, mau dia muda, mau dia orang miskin, mau dia orang kaya, mau dia orang rajin ibadah, mau dia tukang maksiat, jangan sakiti hati ketika dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah sehingga kita bisa meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara meniru Rasulullah? Dengan mentelaah sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat sedih hati saya ketika melihat anak-anak kecil sudah hafal sejarahnya Rasulullah, walaupun dengan dalam bentuk nyanyian, itu lebih digemari oleh anak-anak, sehingga hati kita sedih melihat mereka bisa ataupun mampu mengenal sosok baginda Rasulullah SAW. Tidak panjang lebar, walaupun sudah sangat lebar, kita meminta kepada guru kita bersama, Habib Hamid Naufal, untuk memberikan semangat kepada kita, walaupun sedikit waktunya, ya. Karena setelah ini ada program-program lagi Malaysia Cinta Rasul, dan doakan yang hadir ataupun semua yang di MCR di sini, doakan agar pemuda-pemuda kita bersatu bersama-sama menjadikan Melaka ini adalah Melakanya Rasulullah SAW, negerinya Rasulullah SAW, yang tidak bisa diguncang oleh orang kafir dan orang-orang yang tidak menginginkan kebaikan kepada Islam. Itu niat kita utama. Kita tidak membawa partai, kita tidak membawa segala macam, kita bawa satu, bahwa sungguhnya menghadirkan kepada anak-anak muda bahwa sungguhnya Rasulullah hadir, hidup di hati mereka. Rasulullah SAW hayyun fi qulubihim. Rasulullah hidup di hati semua orang yang ada, khususnya di kota Melaka ini. Kita minta kepada Habib Hamid Naufal untuk memberikan sedikit wejangan-wejangan kepada kami yang fakir akan ilmu. Kami mengharap kepada beliau, atas beliau adalah salah satu pemimpin majlis besar di Indonesia, Majlis Nur Alawi yang ada di kota Bandung. Ustaz Mustafa pernah hadir bersama kita kemarin, sama Ustaz Sufi juga pernah hadir. Kita minta kepada beliau untuk memberikan sedikit tafsir 10 menit. Tolong dihitung Ustaz, takut lebih. Biasa kalau lebih waktu korupsi nanti. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kompak alhamdulillah. Yang jawab saya doakan masuk surga. Yang kagak jawab saya doakan masuk angin. Yang kompak alhamdulillah. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah walhamdulillah ala kulli ni'mah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad syafi'il ummah wa ala alihi tayyibin tahirin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita muliakan guru kita bersama Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Ali bin Ahmad Negara. Kita akan mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, panjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus terang Habib terasa berat kalau Habib Ali lebih banyak di Malaysia, karena Habib lagi butuh buat di Bandung. Tapi karena Habib Ali menginginkan Melaka ini menjadi anak mudanya cinta sama Nabi Muhammad, Habib relakan. Padahal kita lagi sedang butuh-butuhnya untuk masuk ke pelosok-pelosok Nusantara Indonesia. Karena di sini Golimul Ahad Al-Khatib kita dahulukan yang lebih penting. Mudah-mudahan MCR ini akan menjadi besar, menjadi pemuda-pemuda yang cinta kepada Nabi besar Muhammad. Kita doakan guru kita Ustaz Mustafa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan Al-Habib Abdul Rahman juga sehat walafiat. Kita doakan Ustaz Sufi supaya panjang umur, sehat walafiat, dan semua asatidzah yang lainnya. Mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya. Kita doakan biar mereka semuanya sehat, panjang umur, menyirani haji kita dengan cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah di depan kita walaupun ada segelintir anak-anak kecil, mudah-mudahan di depannya anak kecil, karena ini adalah generasi penerus bangsa, generasi penerus kita. Kita tidak tahu berapa tahun lagi, mungkin 5 tahun atau 10 tahun atau 20 tahun lagi kita mau terus
makan minta disuapi. Kalau tidak meninggalkan mereka cinta kepada Allah, siapa lagi? Maka dari itu saya senang, saya merasa bangga bisa datang ke sini jauh-jauh. Saya dibawa sama Habib Ali untuk duduk bersama di sini. Mudah-mudahan duduknya kita satu wasilah kita cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi besar Muhammad. Saya teringat ja'a rajulun atan Nabi. Ada satu hadis yang diawali dengan ja'a rajulun atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rajulun ya Rasulullah mata sa'ah. Maka laki-laki ini ada orang datang kepada Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, dengan lantang ini orang bertanya, ya Rasulullah mata sa'ah, kapan hari kiamat? Kapan hari kiamat? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Udah siap menyambut datangnya hari kiamat? Udah siap? Kalau siap saya SMS malaikat Israel. Mata sa'ah, kapan hari kiamat? Ini pelajaran buat kita. Kalau mereka sahabat Nabi dari dulu saja sudah bertanya kapan hari kiamat, bagaimana dengan kita? Saat ini bisa kita lihat di kanan, di kiri kita, mereka-mereka yang mengaku cinta sama Allah, mereka-mereka yang mengaku cinta sama Nabi Muhammad, amaliyah mereka makin jauh dari Nabi Muhammad SAW. Ini sahabat berani bertanya, ya Rasulullah mata sa'ah. Lalu Nabi menjawab dengan pertanyaan kembali. Apa kata Nabi? Wa ma adadalaha. Apa yang kau persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat? Ternyata sahabat ini beliau sudah siap. Dia katakan, ya Rasulullah ma adadalaha min kathiri salat wala siyam wala sadaqah walakin yuhibbullah wa rasulah. Ya Rasulullah, aku tidak siapkan diriku ini untuk menyambut datangnya hari kiamat walaupun aku banyak salat. Sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi adalah sahabat yang sangat luar biasa. Kehidupan mereka selalu mencontoh Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Mereka hari-harinya memikirkan Nabi Muhammad. Mereka waktu-waktunya hanya untuk Nabi Muhammad. Harta mereka hanya untuk Nabi Muhammad. Nafas mereka hanya untuk Nabi Muhammad. Yang ada di benak hati mereka bagaimana caranya menyenangkan hati Nabi Muhammad. Selalu mereka berjuang, berlomba-lomba, memamerkan dengan kekuatannya hanya untuk apa? Mencapai ridhonya Allah dan diakui, dicintai oleh yang mulia Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Bagaimana hari-hari kita? Hari-hari kita sibuk dari pagi sampai sore cari nafkah. Kadang-kadang kita sholat, boleh dikatakan sholatnya lambat. Antara waktu zuhur, kadang-kadang mau asar baru kita sholat zuhur. Kita lebih banyak mencari dunia, kita lebih banyak mencari nafkah, kita lebih banyak memikirkan yang namanya perut ini saja. Sementara sahabat Nabi luar biasa, mereka tidak bangga dengan yang namanya sholat. Sholatnya banyak, bahkan di antara mereka sholatnya mereka kadang-kadang sampai 1000 rakaat setiap harinya. Belum lagi zikir mereka, belum lagi tasbihnya mereka, belum lagi salawatnya mereka, belum lagi ibadah-ibadah yang lain, belum lagi yang ada di benak mereka hanya kecintaan kepada yang mulia Nabi besar Muhammad. Tapi mereka tidak bangga dengan ibadah ini. Ma'adadalah min kathiri salat. Ya Rasulullah, aku tidak siapkan dengan banyaknya aku sholat, wala sadaqah, dan aku tidak bangga dengan banyaknya aku bersedekah. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang dermawan? Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi? Tapi sahabat tidak pernah membanggakan itu. Lalu apa yang dibanggakan oleh mereka? Ya Rasulullah, ma'adadalah min kathiri salat wa Rasulullah. Yang dibanggakan oleh mereka adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Sesuai dengan majlis ini adalah majlis cinta Rasul. Mudah-mudahan semuanya kita banggakan cinta kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bangga
Alhamdulillah para pemuda aktif. Tadi kita sholawatan, membaca sirah Nabi, lalu kita kumpul bersama, capek, penat di sini penat semuanya, mudah-mudahan penatnya kita menjadi pahala. Amin. Sebab saya tadi sudah katakan, sahabat Nabi mereka tidak bangga dengan ibadah mereka. Apa ibadah kita? Bagaimana dengan salat kita? Bagaimana dengan puasa sunnah kita? Bagaimana dengan sedekah kita? Mereka tidak banggakan, yang mereka banggakan adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Walakin yuhibbullah wa rasulah. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi? Dan ini berita gembira buat kita bersama yang hadir pada malam ini. Apa kata Nabi SAW dalam sabdanya? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai nanti di hari kiamat. Siapa cinta kepada Nabi Muhammad, bakal nanti berjumpa dengan Nabi Muhammad, bakal bersama-sama Nabi Muhammad. Siapa yang cinta dengan ulama, maka nanti di hari kiamat akan dibariskan dengan ulama. Siapa yang cinta kepada orang-orang yang musuhnya Allah dan musuhnya Rasulullah, maka nanti di hari kiamat kelak akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang mereka cintai. Bagaimana nasib anak muda kita? Bagaimana generasi kita? Kalau tidak dari sekarang kita siapkan mereka supaya cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan kalau sudah dari sekarang kita siapkan, nanti di hari kiamat pemuda-pemuda yang ada di Malaysia ini semuanya dibariskan dengan barisan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita tidak tahu ini udah berapa lama ini? Udah lebih ya? Baru 10 menit? Tinggal 5 menit lagi. Ini yang disebut dengan perkumpulan ini mengingatkan kita belajar menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan semuanya kita menjadi orang yang baik. Amin. Menjadi orang yang baik. Amin. Berkumpul dengan orang yang baik. Amin. Jangan salah niat. Duduknya kita di sini sama-sama silaturahmi. Yang dari jauh sana yang mungkin tiap hari penat, duduk di kerjanya masing-masing, di kantornya masing-masing, dengan duduk di sini insya Allah semuanya kebahagiaan pahala. Pulang dari tempat ini bawa berkah, pulang dari tempat ini diampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal. Karena kita tidak tahu umur kita. Umur kita, kemarin kita punya teman, punya kawan, punya saudara, masih sehat, segar, bugar, tiba-tiba dipanggil oleh Allah meninggal dunia. Ada orang tadinya sehat, tiba-tiba jadi sakit. Ada orang tadi lemah, tiba-tiba jadi kuat. Ada orang tadinya kuat, bisa jadi lemah. Semua diatur oleh Allah, tinggal nunggu masa saja. Kapan waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu mari kita siapkan. Salah satu, yamut ala husnil khatimah. Ada 3 orang yang akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Inilah cita-cita kita bersama, meninggal dunia dalam keadaan husnul, meninggal dunia dalam keadaan husnul. Itulah keinginan kita, cita-cita kita, supaya kita ini meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Berapa banyak yang kita dapatkan ketika diceritakan ada seorang imam besar, imam Masjidil Haram, 60 tahun dia mengabdi untuk menjadi imam di Masjidil Haram. Setiap hari dia sholat di depan Ka'bah. Banyak orang berdatangan kepada dia minta doa, minta berkah. Tapi saat dia meninggal dunia, ngadapnya ke kiri, su'ul khatimah, na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Ini imam besar yang terkenal, yang banyak sekali orang mendapat berkah. Ternyata endingnya meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Lalu bagaimana dengan kita yang setiap hari kita banyak sekali maksiat? Di sini nanti mengajarkan kepada kita, salah satu ada 3 orang yang apabila dia mengamalkan 3 perkara ini, maka dia akan termasuk orang-orang yang jelas-jelas mendapatkan meninggal dunia dalam keadaan husnul. Siapakah mereka? Yang pertama adalah yuhibbul ulama, mereka yang cinta kepada ulama. Bagaimana caranya kita supaya cinta kepada ulama? Tidak lain dan tidak bukan, rajin-rajin kita duduk di majelis-majelis ilmu, karena pasti di situ ada ulama. Sebagaimana dinyatakan, man nazar fi wajhil alim ibadah.
memandang wajah mereka saja termasuk sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Julus al-alim al-ibadah, kata Nabi. Duduk saja dengan mereka merupakan salah satu sarana ibadah kepada Allah. Akala al-alim al-ibadah, makan bersama mereka pun adalah sarana beribadah kepada Allah. Alhamdulillah, di setiap majelis-majelis yang kita hadiri, kita sering memandang wajah ulama, kita duduk dengan ulama, bahkan kita makan dengan ulama, dan kesemuanya ini adalah salah satu sarana ibadah kepada Allah Subhanahu. Mari kita cintai ulama kita, mari kita dekatin mereka, jangan jauh dari mereka, sering duduk bersama mereka, bertanya bagaimana cara sholat kita yang benar, bagaimana kehidupan yang benar. Orang yang dekat dengan ulama pasti dia akan selamat di dunia, apalagi nanti di akhirat dia akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, waqaimul lail, orang yang bangun di waktu malam. Bagaimana caranya? Kalau kita tidak mampu bangun jam 2 malam, biasanya bapak-bapak kalau bangun jam 2 malam kemana Pak? Ya paling tidak ke toilet. Beres dari toilet, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Sekali-sekali coba kita bangun, kita ambil wudhu. Lalu setelah kita ambil wudhu, ngapain? Tidur lagi. Kenapa tidur lagi? Karena yang namanya tidur pakai wudhu dengan tidur tanpa wudhu beda. Orang yang tidurnya pakai wudhu berarti tidurnya dapat pahala. Tidur tanpa wudhu beda. Malam berikutnya bangun lagi, ambil wudhu lagi. Lalu setelah ambil wudhu kemana? Jangan gitu. Coba sekali-sekali kita ambil Quran, qiraatul Quran, baca Quran. Apa? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Kenapa sebentar? Yang namanya orang belajar jangan buru-buru. Sebentar kita belajar, yang penting istiqomah, mudawamah. Kita belajar menjadi orang yang dekat, belajar menjadi hamba Allah yang bangun di waktu malam. Walaupun mungkin sebulan sekali tidak jadi masalah, yang penting belajar. Lalu kita baca Quran, lalu kita sholat berapa saja yang kita sanggup, lalu kita meneteskan air mata. Ibu-ibu belajar meneteskan air mata, jangan meneteskan air mata hanya untuk saja. Coba sekali-sekali kita meneteskan air mata, rindu kangen kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Teteskan air mata terus belajar, menangis, merindukan Nabi Muhammad, menyesali setelah dosa-dosa yang telah kita perbuat. Satu tetes air mata akan bermanfaat nanti di hari kiamat. Siapa yang berani meneteskan air mata karena takut kepada Allah, nanti di hari kiamat dia tidak akan meneteskan air mata, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana Habib? Saya sering bangun malam tapi tidak menangis, sulit meneteskan air mata. Gampang Pak caranya, ke dapur ambil kamera tempelin ke mata. Belajar kita meneteskan air mata supaya menjadi orang-orang yang sering meneteskan air mata. Masa itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar menjadi orang-orang yang bangun di waktu malam, yaitu menjalankan sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Sunnah Nabi banyak. Coba kita lihat, kita rumah ada doa. Mau makan pakai doa ada? Apa doa makan? Coba dites dulu. Doa makan apa? Apa? Bismillah. Allah. Bima. Wahina. Yang akan ikut berarti tak pakai doa. Ini doa makan luar biasa. Allahumma barik lana. Kadang-kadang kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dianggap enteng, jangan dianggap ringan ini doa makan. Pernah terjadi di Bandung, bukan di sini, di Bandung. Ada seorang anak kecil, masih sekolah TK, TPA, baru bisa baca doa makan. Pas hari itu dia hafalan doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Terus ngafal aja doa makan terus. Akhirnya teman-teman yang lain sudah pada hafal pulang. Karena rumahnya jauh di tengah-tengah sawah, ngelewatin tempat belajarnya jauh di pedesaan. Si anak ternyata waktu dia ngafal, teman-temannya udah pada pulang. Tinggal dia seorang diri. Pas dia pulang sendiri takut ngelewatin sawah. Akhirnya setelah dia beranikan diri untuk pulang, di tengah jalan dia ketemu dengan yang namanya setan. Ketemu sama setan, dia ini takut, ini anak. Akhirnya karena dia takut, dia nunukin kepala, dia baca doa. Apa doanya? Allahumma
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doanya doa makan. Lalu setan mendengarkan ini anak baca doa. Ini anak kecil-kecil mau makan saya. Akhirnya setan takut. Lari setan. Gara-gara ini anak baca doa mak. Jangan dianggap enteng itu doa. Kadang-kadang bisa membuat kita menjadi manusia-manusia yang selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bermanfaat buat kita bersama. Ini doa banyak, doa makan, mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau tidur. Kalau dalam 24 jam kita melaksanakan sunnah Nabi Muhammad, cinta sama Nabi Muhammad, hatinya akan terasa dekat dengan Nabi Muhammad. Kalau sudah dekat dengan Nabi Muhammad, otomatis kerinduan akan datang. Kalau sudah kerinduan akan datang, itulah yang disebut dengan cinta yang sebenar-benarnya kepada yang mulia Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang ketiga, kalau kepengen meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, cinta kepada sesama karena Allah. Hadirnya kita di tempat ini karena Allah. Jangan karena simpulan gak enak saya sama dia kalau ada. Jangan sekali-sekali. Bukan kita di sini karena Allah. Cinta sama istri kita karena Allah. Cinta sama suami kita karena Allah. Apa saja yang terjadi di muka bumi ini karena Allah. 3 perkara ini kalau kita amalkan, insya Allah kita semua akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahli jannah. Amin. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahli jannah. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahli jannah. Amin ya rabbal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa jannatal abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil. Mudah-mudahan kalau kita dari 15 menit ini saja akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu bikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum kita menyelesaikan acara kita menghadirkan hati kita 5 menit saja untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menghadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari dalam hati yang paling dalam, yang banyak-banyak kita berikan umat kita untuk Allah. 5 menit ini saja kita berusaha belajar. Kita meminta kepada Allah dari hati yang paling dalam. Kita memohon kepada Allah agar Rasulullah ridha kepada kita. Hari-hari kita selalu dipenuhi dengan perbuatan maksiat yang bikin hati Rasulullah SAW sedih. Membuat hati Rasulullah SAW selalu ketika melihat kita sedih. Rasulullah melihat kita sedih. Jadi Rasulullah SAW ketika melihat kita senang, Rasulullah melihat kita tertawa, Rasulullah melihat kita bangga. Kita angkat kedua tangan kita kepada Allah. Kita meminta kepada Allah. Kita minta kepada Allah dan Allah Maha Pengasih. Allah yuhibbul mulihin fi du'a. Allah Subhanahu wa taala senang ketika hambanya datang kepada Allah, memaksa kepada Allah. Kalau kita minta kepada manusia, manusia akan marah. Akan tetapi kalau Allah, ketika kita tidak minta kepada Allah, Allah akan marah. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedua tangan kita agar Rasulullah sekarang ridha kepada kita. Rasulullah sekarang bangga kepada kita. Rasulullah SAW senang kepada kita karena berkat kita nama Rasulullah disebut. Rasulullah SAW dari mukanya yang indah, Rasulullah SAW terdapat senyum yang indah dari wajahnya Rasulullah SAW. Ya Rabb wa laqad ashartu li na'ti man awsafuhu tuhil quluba tuhayyijul ashjana. والله كتبنا عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا للسراج قد دعا لمديح صفوة ربنا وحكانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فجرنا ورجانا. Kami tidak memiliki apa-apa ya Allah, hanya sedikit mahabbah kepada Rasulullah yang bisa kami banggakan di hadapan-Mu ya Allah. Lil wahidil ahadil ali ilahan ilahina mutawassilina biman ilaihi da'ana muftarihi wa habibihi wa safihi zainil wujudi bihil ilahu rabbana. Yang mana berkat Rasulullah kami yang tadinya sudah dicatatkan untuk masuk neraka bisa ada kesempatan
jamratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kalian sudah berada, kata Allah, di ujung neraka, akan tetapi dengan berkat Muhammad kalian aku selamatkan. Ya Rasulullah, terima kasih ya Allah. Ya Rasulullah, kami sangat zalim kepadamu ya Rasulullah. Engkau selalu berbuat baik kepada kami, namun kami sangatlah senang ketika 1 jam saja dari 24 jam kami berikan kepada engkau ya Rasulullah. Kami merasa diri kami adalah orang yang suci ketika 1 jam dari hari kami akan berikan kepada engkau ya Rasulullah. Walaupun 24 jam semuanya kami berikan kepada engkau ya Rasulullah, sungguh tidaklah terbalas budimu ya Rasulullah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana bil Mustafa akbarna ajib da'wana. Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad tolong kabulkan doa kami ya Allah. Dengan berkat Nabi Muhammad tolong kabulkan doa kami ya Allah. Kami tidak ingin banyak-banyak ya Allah, ingin ridhamu dan ridha Nabi Muhammad. Ketika engkau ridha ya Allah, ketika Nabi Muhammad ridha, maka sudah kami sangat senang ya Allah. Kami tidak inginkan surga ya Allah ketika Nabi Muhammad tidak ridha kepada kami ya Allah. Ketika kami dibangkitkan di hari kiamat dan Nabi Muhammad tidak mau menolak muka kami ya Allah, kami takut ya Allah. Wailul liman lam ya'tani yaumil qiyamah. Sesungguhnya neraka bagi mereka yang tidak dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antalana ya dukhrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana. Kami berharap ya Allah di dunia melihat Rasulullah sallallahu, kami melihat Rasulullah kelak di hari kiamat ya Allah. Walaupun kami orang yang zalim, walaupun kami orang yang selalu melupakan jasa baik Rasulullah, walaupun kami orang yang selalu tidak ingat kepada Rasulullah, walaupun kami orang yang selalu berbangga kepada sedikit hal yang kami sumbangkan kepada Rasulullah, tolong jangan palingkan muka Rasulullah dari kami ya Allah, karena kami tidak memiliki penolong kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aslih lana al-ahwal waghfir dhanbana wa la tu'akhidh rabbi in akhtana ya Allah. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجتك عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا يا الله. Ya Allah, tolonglah sambungkan antara hati kami dengan hati Nabi Muhammad yang setiap harinya selalu berjuang kepada kami, hari-harinya selalu mengingat kami, namun kami tidak pernah mengingat Rasulullah. Untuk mentelaah sejarah Rasulullah kami tidak mahu ya Allah. Tolong maafkanlah kami ya Allah keteledoran kami kepada Rasulullah. Kami ingin anak-anak cucu kami pun begitu ya Allah. Mereka semua tahu balas budi kepada Rasulullah yang setiap harinya digunakan untuk kami ya Allah. Dia pernah berkata bahwa sesungguhnya kalau aku dapatkan kebaikan dari umatku maka aku akan senang, dan ketika aku dapatkan umatku berlaku maksiat maka aku akan istighfarkan. Rasulullah tidak akan marah. Rasulullah malah mengistighfarkan kepada kita. Kami berharap ya Allah agar Rasulullah selalu ridha kepada kami ya Allah. Wal muhsinin wa man ajaba nida'ana wa dhawil huquqi wa ghalibal awsana wal hadirin wa sa'iyan fi jam'ina nahnu baina yadayka anta tarana. Engkau melihat kami ya Allah, Engkau memandang kami ya Allah, Engkau selalu memperhatikan kami ya Allah, secara zahir kami dan batin kami ya Allah. Kami adalah orang yang riya ya Allah, orang yang ujub ya Allah. Kami orang yang ingin dilihat oleh orang ya Allah. Akan tetapi kami selalu berharap kepada Engkau ya Allah. Engkau Maha mengetahui ya Allah. Zahir kami, batin kami ya Allah, semuanya rusak ya Allah. Kami berharap dengan keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zahir kami menjadi baik dan batin kami pun menjadi baik ya Allah. Walaqad rajawnaka fahaqqiq sulana wasma' bi fadlika ya sami'a du'ana wansur bina sunnatullah fi biqa'il ardi waqna kullu man adana. Ya Allah, jauhkan negeri kami ya Allah dari ajaran-ajaran yang tidak membela Nabi Muhammad, mengatakan keburukan tentang Rasulullah, selalu menginjak-injak Rasulullah, mengatakan keluarga Rasulullah di neraka, mengatakan keluarga Rasulullah di neraka, menjelek-jelekkan sahabat Rasulullah yang bisa menyakiti hati
Allah. Jadikan anak cucu kami orang-orang yang senang. Jangan kau jadikan kami orang yang di surga, sementara orang yang kami sayangi di neraka-Mu ya Allah. Kumpulkan kami semua dan orang yang kami sayangi di surga-Mu ya Allah. Wanzur ilaina wasqina ka'san hana wajfi wa afi ajilan mardana waqdi lana hajati wa ahsin khatmana ya Allah. Terakhir, jangan kau jadikan kami selalu berbuat baik akan tetapi akhir umur kami adalah orang-orang yang jelek ya Allah. Akhiri umur kami dengan akhir yang baik ya Allah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Jadikan umur kami yang baik ya Allah. Ya Allah biha ya Allah biha khatimah ya Allah biha khatimah ya Allah biha. Kami takut di antara mereka ada yang bernama Balaam bin Ba'urah ya Allah, orang yang sangat alim banget tetapi meninggal dalam keadaan suul khatimah. Ada yang di antara mereka yang bernama Barsisa, rajin beribadah akan tetapi meninggal dalam keadaan suul khatimah. Ada yang mereka yang selalu bersama Rasulullah, tinggal bersama Rasulullah, satu kampung sama Rasulullah, satu lorong sama Rasulullah. Abu Jahal akan tetapi tidak mendapatkan keberkahan sehingga mati dalam keadaan suul khatimah. Kami tidak memiliki keberkahan ya Allah. Kami tidak memiliki ilmu ya Allah. Kami tidak memiliki amal ibadah ya Allah. Akan tetapi kami takut akan neraka-Mu ya Allah. Kami akan takut akan siksa-Mu ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dharikal firdaus ya Ridwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dharikal firdaus ya Ridwana. Ya Allah, kumpulkanlah kami dan orang-orang yang kami sayangi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami sekarang senang berkumpul bersama. Kumpulkan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dharikal firdaus ya Ridwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dharikal firdaus ya Ridwana. Al-Mustafa salli alaihi wa alihi ma harakat rihus sabah usana. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Al-Habib Habib Naufal dan Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf kerana sudi hadir ke Malaysia, kerana sudi memberikan kita sedikit nasihat, memberi kita suntikan kecintaan kepada Habibana Rasulullah SAW. Moga-moga perkumpulan kita ini berkumpul kita satu hari nanti di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkumpulan kita hari ini moga-moga satu hari nanti kita dapat berkumpul dengan Rasulullah SAW. Jazakallahu khairan kepada hadirin yang hadir. InsyaAllah Habib hadir di Malaysia cuma satu hari saja. Untuk program selepas ini Malaysia Cinta Rasul akan bergerak ke pusat bowling di MITC. InsyaAllah hadirin yang berminat untuk hadir ke sana, kami jemput hadir ke sana untuk menyaksikan pertandingan bowling atau boleh sertai sekali pertandingan bowling yang kami akan adakan. Dan sebelum kami mengakhiri program kita pada hari ini, sebelum kami mengakhiri kuliah program kami pada hari ini kami buat sedikit pemberitahuan. InsyaAllah esok akan diadakan kuliah subuh bersama Al-Habib Naufal di Masjid Bukit Beruang. InsyaAllah kuliah subuh esok di Masjid Bukit Beruang bersama Al-Habib Naufal. Jazakallahu khairan. Dan sebelum kami menutup, InsyaAllah kami dari Malaysia Cinta Rasul ni okey, insyaAllah saya serahkan kepada Azizan sedikit pengumuman. Minta maaf kerana terima masa sikit. Alhamdulillah hadir bersama kita ialah Ustaz Muhammad Nazir bin Azizan Al-Harafi sebagai pantai ini. Dia mengajar di Masjid Bukit Beruang. Ingin memberi sedikit buah tangan pada tuan-tuan dan puan-puan. Amalan akhir Zulhijjah, awal Muharram dan hari Ashura yang akan bermula pada esok. InsyaAllah bersama-sama dia susun. Dia mendapat ijazah dari guru dari Mekah. Dia mengajar di Madinah, mendapat ijazah dari guru dari Madinah juga. Hadiahnya RM10 sumbangan untuk madrasah
Zulhijjah, awal Muharram dan hari Ashura. InsyaAllah bersama-sama kita berhenti buatangan yang dikemukakan oleh Khadim Ustaz Nazir. InsyaAllah. Sekian. Terima kasih MC. Okay, insyaAllah sebelum kami mengakhiri program, sukacita kami beritahu iaitu program Malaysia kami dibergerak di bawah Malaysia Cinta Rasul, di mana Malaysia Cinta Rasul ini adalah gabungan pemuda-pemuda di Melaka yang digabungkan oleh Al-Habib Ali sendiri, dan kami bergerak secara sendiri. Tiada orang kata tiada full tak ada full sendiri. Jadi insyaAllah hari ini kalau siapa-siapa yang berminat, berhajat untuk memberikan saham akhiratnya kepada kami, insyaAllah kami akan buka rida lelaki di sebelah sini dan perempuan muslimat di tengah, insyaAllah. Sebelum ini program Malaysia Cinta Rasul bergerak atas sumbangan kesendirian, tapi insyaAllah mana sumbangan hari ini akan digunakan, duit tersebut akan digunakan untuk